Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Agus Hasbi Nur MMPD sebagai dosen pembimbing 1 dan yang terhormat Dewi Safitri Elsap MPD sebagai dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Dini Pradita Agustin dengan NIM 210300027, Prodi Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Efektivitas Pendampingan Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Anak di Lingkungan Masyarakat. Yang pertama, ada latar belakang masalah, yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku anak semakin kompleks ketika pendampingan dari orang tua sangat minim atau bahkan tidak sama sekali. Kondisi ini mendorong terbentuknya perilaku menyendiri, kurangnya empati sosial, serta menurunnya kualitas interaksi langsung anak dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, anak-anak yang mendapatkan pengawasan dan bimbingan secara konsisten cenderung memiliki perilaku sosial yang lebih baik, seperti mudah bersosialisasi, memiliki rasa empati, serta mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Penelitian ini menjadi penting dalam memberikan bukti empiris tentang hubungan antara pendampingan orang tua dan perilaku sosial anak agar dapat dirancang solusi berbasis data dan kebutuhan nyata di masyarakat. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses atau pola pendampingan orang tua terhadap penggunaan media sosial anak di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi orang tua dalam melakukan pendampingan digital terhadap anak. Yang ketiga, apakah terdapat peningkatan perilaku positif pada anak setelah dilakukan pendampingan oleh orang tua dalam penggunaan media sosial? Lalu tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan proses, pola, dan strategi pendampingan yang dilakukan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi orang tua dalam melakukan pendampingan sosial. Yang ketiga, untuk mengukur apakah terdapat peningkatan perilaku positif pada anak setelah dilakukan pendampingan oleh orang tua dalam penggunaan media sosial. Metode dan desain penelitian yaitu menggunakan mix method, merupakan prosedur penelitian yang mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, valid, dan objektif terhadap suatu masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data statistik yang dapat digeneralisasikan dari sisi kuantitatif, serta pemahaman kontekstual dan mendalam dari sisi kualitatif. Yang peneliti akan pakai yaitu desain exploratory sequential, yaitu qualitative data collection and analysis, lalu juga qualitative data collection and analysis di interpretation. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu instrumen non-tes dan tes. Yang pertama, non-tes. Instrumen non-tes digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang pendampingan orang tua dalam penggunaan media sosial terhadap anak. Yaitu instrumen ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang kedua, instrumen tes. Tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan, pengetahuan, atau perubahan perilaku seseorang sebelum dan sesudah diberi perlakuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tes terdiri dari pretest dan posttest yang dirancang untuk menilai perilaku positif anak terkait penggunaan media sosial sebelum dan setelah mendapatkan pendampingan dari orang tua.
Pretest ini dilakukan sebelum intervensi pendampingan dimulai, sementara posttest diberikan setelah pendampingan selesai guna untuk mengukur apakah terdapat peningkatan atau perubahan yang signifikan. Hasil penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa pendampingan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku sosial anak di tengah maraknya penggunaan media sosial. Dari wawancara yang dilakukan, sebagian besar orang tua menyatakan bahwa mereka menyadari pentingnya mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam mengakses media sosial. Mereka tidak hanya memberikan batasan waktu dalam penggunaan gawai, tetapi juga berupaya menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari media sosial. Pendampingan ini tidak hanya berupa kontrol teknis, seperti mengatur durasi penggunaan atau memblokir situs tertentu, melainkan juga berbentuk dialog terbuka yang membangun kesadaran anak tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam berinternet. Pendampingan yang efektif tersebut terlihat berdampak positif pada perilaku sosial anak, terutama dalam hal kemampuan berkomunikasi, empati, dan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya. Namun demikian, tidak semua orang tua menunjukkan pola pendampingan yang efektif. Beberapa orang tua mengaku kesulitan untuk membatasi penggunaan media sosial pada anak-anaknya, terutama karena kesibukan bekerja atau kurangnya pemahaman terhadap platform digital yang digunakan anak. Dalam kasus ini, anak-anak cenderung menggunakan media sosial secara bebas tanpa pendampingan yang memadai. Wawancara dengan anak-anak dari kelompok ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengakses konten-konten yang tidak sesuai usia, seperti permainan kekerasan atau hiburan yang mengandung unsur negatif. Mereka lebih sering menyendiri, menunjukkan perilaku individualistis, atau bahkan meniru perilaku yang mereka lihat di media sosial, seperti berbicara kasar atau tidak sopan dalam lingkungan nyata. Sehingga dalam temuan penelitian ini menguatkan teori sosiokultural yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga, khususnya orang tua, memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan karakter anak. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi bagian dari realitas sosial anak, sehingga peran orang tua dalam memberikan nilai, norma, dan batasan menjadi semakin krusial. Pendampingan yang dilakukan orang tua bukan sekedar membatasi, tetapi lebih pada membekali anak dengan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, dan kemampuan berperilaku sosial yang sehat. Oleh karena itu, efektivitas pendampingan orang tua harus mencakup dua aspek, yaitu pengawasan terhadap konten dan waktu, serta pembinaan nilai-nilai sosial dan emosional yang mampu membentuk kepribadian anak. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, anak tidak hanya aman secara digital, tetapi juga berkembang secara sosial di dunia nyata. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendampingan orang tua sangat bergantung pada konsistensi, komunikasi yang terbuka, dan pemahaman terhadap dunia digital yang dihadapi anak. Orang tua yang terlibat secara aktif dan sadar akan perannya mampu membantu anak dalam mengembangkan perilaku sosial yang positif meskipun berada di era digital yang penuh tantangan ini. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa media sosial tidak selalu berdampak negatif selama anak mendapatkan bimbingan dan pendampingan yang tepat dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Maka dari itu, pendampingan orang tua bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial untuk menciptakan generasi yang cerdas secara digital dan sehat secara sosial. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pendidik, peneliti, dan praktisi pendidikan keluarga dalam mengembangkan strategi pendampingan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan perkembangan anak. Lalu, dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu kuantitatif. Di sini ada hasil penelitian yaitu pretest dan posttest. Skor tertinggi pretest yaitu 127, skor terendah pretest 78, dan skor tertinggi posttest 139, skor terendah posttest 93.
Sehingga rata-rata skor post-test lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor pre-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman orang tua terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian pada instrumen yang diberikan kepada orang tua, diketahui bahwa dari hasil pengolahan SPSS untuk paired sample statistik atau deskriptif statistik data pretest dan posttest yang dilakukan, diketahui bahwa dari 35 responden, rata-rata pretest yaitu bisa dibulatkan menjadi 82. Dan untuk posttest nilai MEN rata-rata adalah 111 atau dibulatkan menjadi 111. Dan untuk korelasinya berdasarkan SPSS diketahui bahwa nilai signifikannya 0,005 dan nilai tersebut kurang dari 0,005 sehingga antara pretest dan posttest memiliki hubungan. Dari hasil pengolahan SPSS pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga dari hasil tersebut dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dan variabel akhir. Oleh karena itu, perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel memiliki pengaruh yang bermakna. Perbedaan perlakuan dapat dilihat dari MEAN atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 29 dan sehingga hal di atas menunjukkan bahwasannya terdapat efektivitas pendampingan orang tua dalam penggunaan media sosial terhadap perilaku pada anak di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial anak di era media sosial. Melalui pengawasan, pembatasan waktu, serta komunikasi terbuka mengenai konten yang layak dan risiko media sosial, orang tua dapat membantu anak mengembangkan sikap sosial yang positif dan menghindari pengaruh negatif dari media sosial. Anak-anak yang mendapatkan pendampingan aktif dari orang tua cenderung menunjukkan sikap lebih sopan, peduli, dan mampu mengelola interaksi sosial baik di dunia nyata maupun dunia digital. Lalu di sini ada dokumentasi. Yang pertama yaitu dokumentasi gambaran instrumen tes yaitu pretest dan posttest kepada perwakilan orang tua. Lalu juga ada observasi melihat anak yang sedang menggunakan gadgetnya dan dokumentasi anak yang sedang berkumpul dengan menggunakan gadgetnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.